Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Tutor Bapak Erlangga, Sarjana Komputer Magister Teknik. Perkenalkan, nama saya Yuto Grasinumira dengan NIM 04466055, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan hasil tugas saya, yaitu tugas pertama, untuk membuat website berdasarkan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Pada pertama-tama saya akan memberikan dahulu step by step saya dalam mengerjakan tugasnya, tiap kodenya, baru setelah itu saya akan menjelaskan tiap baris kode yang saya gunakan. Nah, untuk pemrograman di sini saya telah mengikuti arahan daripada buku modul, yaitu pertama-tama saya membuat dahulu folder bersama tugas 1 pemrograman web. Lalu di dalamnya saya sesuaikan strukturnya, yaitu dimulai dari index, lalu style untuk CSS-nya, dan script untuk JavaScript. Sama saya tambahin sendiri, yaitu image untuk logo Universitas dan foto untuk saya sendiri.
Baiklah, di sini saya telah menjelaskan program yang saya buat. Untuk program sendiri, saya sudah cek juga supaya di browser langsung pada tools VS Code-nya. Ini sudah aman, dan jika diimplementasi melalui web, dia sudah mengikuti ukuran web desktop pada umumnya. Sebelumnya saya akan coba untuk menjelaskan setiap detail per baris serta penggunaan file yang saya gunakan untuk membuat tugas pada kali ini. Yang paling pertama, saya membuat dahulu kerangkanya menggunakan docx.html. Lalu untuk header serta metadata ini merupakan standar daripada docx.html-nya itu sendiri. Pada tipe webnya saya gunakan di data saja, sama saya langsung linkkan menggunakan external link yang telah diajarkan, yaitu menggunakan folder yang berbeda tempat, yaitu file.js. Masuk di sini saya gunakan ada dua bagian body, yaitu header beserta isiannya yang disebut dengan kontainer. Nah, kenapa saya gunakan dua seperti itu? Saya inginkan tampilan webnya ini mirip dengan web pada umumnya, sehingga bagian headernya nanti ke depannya jika dikembangkan bisa diperuntukkan untuk mengisi menu, untuk navigasi menu dan lain-lain. Lalu di sini saya gunakan header untuk tipsnya yang divisi. Dan paling pertama saya tuliskan tugas satu pemrograman berbasis web. Dia langsung otomatis nge-bold atau memperkuat di bagian tulisannya sehingga terlihat tebal. Lalu saya tambahkan juga untuk logo universitas terbukanya di paling samping. Nah, coba cek. Nah, di paling samping sini, sehingga webnya terlihat lebih profesional juga. Selanjutnya di bagian kontainer ini paling pertama saya inginkan foto profil dari mahasiswanya itu sendiri. Lalu yang kedua menunjukkan bahwa ini merupakan biodata mahasiswa. Ya, biodata mahasiswa terdiri dari nama, link, diploma, prodi, serta fakultasnya. Yang saya gunakan di sini adalah menggunakan span karena dia cocok untuk ukuran pengembangan web ketika dia memiliki tulisan-tulisan yang nantinya bisa dikembangkan. Lalu tapi sebelumnya, yaitu kita gunakan dulu paragraf sebelum kita gunakan span. Ini saya juga kembangkan bagian program studi menggunakan tag strong, dan di setiap elemen saya gunakan juga ID atau class.
ID kelas ID atau kelas ini dia berguna untuk kita melakukan konfigurasi lebih lanjut menggunakan file.css-nya, sehingga dia menamakan suatu teks yang dapat dipanggil untuk dikembangkan. Dan tidak lupa untuk terakhirnya saya sambungkan juga bagian script.css-nya. Script.css ini dia berguna untuk melakukan hal-hal interaktif yang ada di dalam dashboard kita. Contohnya di sini saya telah bikinkan satu tombol yang bernama ubah warna. Ketika kita coba klik ubah warna ini, dia akan merubah bagian background colornya. Nah, seperti itu. Sebenarnya bisa macam-macam, tidak hanya background color, apapun itu. Yang penting script.css ini dia digunakan untuk hal-hal yang lebih lanjut, hal yang lebih interaktif, hal-hal yang lebih dapat kita konfigurasi apapun itu. Masuk ke bagian stylenya, saya gunakan border box. Lalu untuk padding dan marginnya, settingan awal kita nolkan dahulu. Bagian bodinya sama displaynya kita gunakan flex sehingga dia fleksibel mengikuti ukuran seperti ini, mengikuti ukuran apa yang ada di dalam desktop itu. Tingginya saya setting di 100 pixel sama bagian widthnya 100% feedernya. Untuk selanjutnya display content, deskripsi sama align item atau text align, dan ini saya gunakan center of all. Penggunaan logo dia menggunakan pixel, saya atur sesuai dengan penyesuaian webnya saja. Tidak ada rumus pasti untuk menentukan ukuran pixel karena dia mengikuti dari ukuran web yang kita setting di awal. Selanjutnya untuk kontainer kita pakaikan padding, pakaikan box shadow-nya juga, sehingga dia lebih terlihat muncul atau timbul daripada elemen yang lainnya. Itulah gunanya box shadow. Untuk posisinya relatif, dia mengikuti juga. Nah, profile picture-nya aku bikinkan supaya dia bisa setengah di atas dari kontainernya. Selanjutnya untuk biodata seperti biasa, biodata paragraf untuk semuanya dibikinkan untuk marginnya juga, padding sama buttonnya juga, dan ditambahkan hover. Hover ini digunakan ketika kita asal dari kita menunjuk yang lainnya, dia tidak akan berubah apapun. Namun ketika kita telah gunakan hover seperti di ubah warna ini, asalnya di luar dia berwarna hijau biasa, masuk kita bisa ubah warnanya ketika kursornya ditujukan pada ubah warna. Nah, dia langsung berubah warna hijau namun lebih gelap. Itu gunanya hover. Selanjutnya di bagian script.js, saya gunakan beberapa warna ini dia bebas. Yang penting bisa juga RGB bisa. Nah, saya di sini gunakan 5 warna supaya lebih banyak pilihannya. Lalu selanjutnya saya gunakan random color sama color matte. Color matte berguna untuk ketika kita klik dia warnanya berubah secara random, tidak mengikuti urutan yang ada di atasnya yang telah dituliskan. Dan semuanya yang di atas ini saya sisipkan di dokumen.body.style background color, sehingga dia menyambung kepada index.html yang ada di depan sini, yang ada button change colornya. Dan hasil akhirnya, secara keseluruhannya seperti ini. Ini mungkin karena dia hanya presentasi dari penggunaan tools ya, jadi di profile picture-nya dia agak nembus ke atas. Namun ketika kita coba buka di website atau di browser, profile picture-nya dia presisi, tidak akan nembus sampai kepada header. Gitu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya serta pengertian tugas pada tugas ke-1 kali ini. Semoga tugas ke-1 ini dapat mudah dimengerti,
Terima kasih banyak atas waktunya, juga terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya aturkan kepada tutor. Saya juga Gracia Nuningrat, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.